ya di dunia entertainment kan banyak yang mengalami isu mental health juga. Banget. Oh itu cinta, padahal sebenarnya itu attachment. Tunggu. Itu dua hal yang berbeda. Attachment dan cinta adalah dua hal yang berbeda. Apakah manusia kepingin terkenal itu wajar? Wajar, kebutuhan dasar. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini agak beda ini. Kita kedatangan Mas Aji Santoso Putro. Kita bisa mengenal beliau ini sebagai aktivis pemulihan batin. Sebutannya gitu ya? Bener nggak? Aktivis ya. Aktivis ya? Aktivis. Tadi aku nyebutnya apa? Ya aktivis. Mungkin itu karena memang lebih seru ya? Aktivis. Ya, lebih ke pegiat lah ya. Pegiat. Ya. Selama ini menyuarakan tentang kesehatan mental gitu. Itu dia. Kalian pasti sebagai pendengar musik mengenal beliau juga. Belum tentu sih Mas. Kayaknya mereka pada kaget. Ini kan bukan penyanyi, ini siapa gitu Mas. Tapi guys, banyak banget yang harus kita omongin nih sama Mas Aji ini ya. Oh iya, tentang apa Mas? Tapi bukan tentang nyanyi. Tentang nyanyi juga. Kita kan tes Mas Aji nyanyi. Waduh. Gitu ya? Bukan gitu konsepnya. Gak. Tapi yang pasti ya. Saya ini mengenal Mas Aji dulu udah lama sekali. Iya. Katanya kita pernah ketemu sih Mas. Betul. Wah lama sekali lah pokoknya. Iya, tapi lama itu pertama kali aku mengenal Mas Aji. Tapi kemudian di sebelum pandemi ya, apa pas pandemi itu? Ada mantra-mantra ya? Oh kalau mantra-mantra itu 2000, saya diajak untuk Aji itu 2019. Iya itu. Iya. Nah itu kan pas live plus. Benar. Ada itu pilu membiru. tepat sekali. Video klipnya dulu. Iya. Lalu berlanjut ke konsernya di Basketball Hall kan. Itu 2019 akhir. Itu dia. Nah itu makanya kalian pasti juga mengenal Mas Aji juga dari situ juga. Sebagai seorang pencinta musik ya. Iya. Tapi Mas Aji, karena kita mungkin memulai dengan satu pertanyaan yang penting ini. Wah apa ini Mas? Iya. Sebetulnya siapa sih Aji Santoso Putro? Iya. Dan kenapa apa yang Mas Aji lakukan sekarang itu penting buat dirimu? Oh oke. Pertanyaan pertama siapa Aji Santoso Putro? Sampai sekarang itu saya juga masih bingung Mas mendefinisikan saya siapa. Karena menurut saya ya ini sebatas pengalaman saya. Perjalanan mengenal diri itu saya rasa perjalanan seumur hidup kan gitu. Ya bisa dikatakan ini kan perjalanan spiritual. Mengenal siapa aku. Kayak misal aku pernah ngalamin ini Mas di satu momen yang aku adalah orang yang pakai kacamata. Aku adalah seseorang yang berkarya di sosial media, menyuarakan kesehatan mental dan sebagainya. Tapi lalu di titik tertentu, saya merenungi lagi bahwa apakah itu benar aku? Bahkan sedalam gini, namaku Aji Santoso Putro. Apakah itu beneran aku? Ini terlalu filsafat ya, terlalu filosofis ya. Enggak Mas, berikan kita yang itu Mas. Kita jarang tersentuh itu di sini. Bahkan ada satu permenungan gini, ketika namaku itu aku letakin, aku masih ada atau enggak? Atau mungkin nggak perlu seberat itu. Contoh misal, kan Mas Dinda juga pakai kacamata kan? Saya adalah orang yang pakai kacamata. Tapi ketika kacamata ini saya lepas, saya taruh, aku ini kan masih ada tuh Mas. Sehingga identitas aku adalah orang yang pakai kacamata, itu bukanlah menjawab sepenuhnya pertanyaan siapakah aku. Sehingga pertanyaan siapakah aku itu adalah pertanyaan yang filosofis sekali dan mendalam sekali. Dan saya rasa itu perjalanan seumur hidup. Tapi kalau di bahasa praktisnya mungkin ya, saya lebih nyaman dikenal sebagai orang yang membantu teman-teman semuanya untuk menyehatkan mental dan memulihkan batinnya, memulihkan traumanya begitu. Itu jawaban pertanyaan pertama tadi. Lalu yang kedua adalah kenapa itu penting? Banyak penderitaan di hidup ini, banyak kejahatan, banyak kekerasan, banyak kerakusan, keserakahan di dunia ini karena orang didorong oleh traumanya, didorong oleh luka batin. Orang misal melakukan kekerasan secara verbal, atau mungkin orang kerakus serakah sebegitunya,
kekerasan dalam rumah tangga misal. Nah, orang yang sebagai pelaku ini, dia melakukan itu karena bahan bakarnya atau penyebabnya adalah luka batin trauma masa lalu. Trauma masa lalunya. Oleh karena itu saya terus meniatkan diri membantu orang-orang supaya pulih dari trauma ini. Oke. Ini menurut Langsung berat kan? Iya. Tapi justru ini yang membuat diriku yakin bahwa percakapan hari ini penting buat kalian simak. Iya. Terutama di sini banyak penyanyi, Mas. Oke. Atau mungkin banyak yang pengen jadi penyanyi dan terkenal. Iya. Nah, itu. Menurut aku ini salah satu hal yang jarang diomongin di space musisi. Benar. Sementara kalau misalkan aku melihat di sosial media gitu, Iya. banyak musisi atau yang nyanyi gitu, mereka berat banget rasanya minta dinotis. Terus ketika mereka ngeluarin karya terus nggak ada yang dengerin, kayak gitu loh Mas Aji. Menurut aku itu sesuatu yang orang jarang banget omongin dan padahal itu penting banget, itu bagian dari kita nih sebagai orang-orang di dunia seni, dunia kreatif yang rasanya berat banget gitu. Makanya Mas Aji aku mau nanya mungkin ini yang langsung relate sama teman-teman ya. Gimana sih kita menyikapi kita udah berkarya seniat itu Mas Aji. Nulis lagu segitu niatnya, segitu gila nih lagu gue keren banget. Tapi terus orang nggak ada yang ngerti nggak sih? Orang nggak peduli gitu Mas Aji. Ini dari sudut pandang saya ya. Tentu banyak faktor, banyak aspek bicara tentang sebuah karya kan. Tapi kalau bidang saya bicara tentang kesadaran, tentang mindfulness, tentang meditasi, ketenangan batin, saya percaya sekali bahwa masterpiece, sebuah karya yang indah, itu lahir dari orang yang bukan karena ketakutan. Jadi karya itu lahir bukan karena ketakutan, bukan karena ingin mencapai sesuatu. Karena kan kita melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah bikin karya, seringkali ya. Saya pun juga sampai sekarang menulis pun itu sebagai karya saya seringkali kan dorongannya adalah ada ketakutan. Maksudnya keinginan atau aku kepingin aku bikin karya dan banyak yang dengerin atau banyak pembacanya atau banyak penikmatnya. Berarti karya itu lahir didasari oleh ketakutan atau didasari oleh dorongan untuk mencapai sesuatu. Justru seringkali karyanya nggak oke, bisa dikatakan seperti itu. Masterpiece hanya lahir dari orang menghasilkan karya itu beneran jatuh di situ gitu, tidak mengejar masa depan dan tidak ada dorongan dari masa lalu. Itu kalau pemahaman saya. Jadi mungkin itu yang menjadi PR banyak dari kita dalam berkarya seringkali ya itu kan didorongnya kan ingin terkenal misal. Betul. Berkarya ingin terkenal, berkarya ingin mendapatkan keamanan finansial secara ini kan, secara cuan dan sebagainya gitu. Atau di sisi lain yaitu aku berkarya karena balas dendam. Dulunya aku diremehkan oleh seseorang, ya kan ada yang seperti itu. Jadi dua aspek yang menggerakkan orang seringkali, masa depan, keinginan untuk mencapai di masa depan atau didorong didesak oleh pengalaman masa lalu. Dan justru itulah yang mempengaruhi karya tidak bisa apa istilahnya Mas ya, tidak bisa ngena di hati. Karena itu ya. Ya, itu salah satunya ya. Tapi tentu kan sebuah karya bisa sukses. Itu nggak ada formula pastinya sebenarnya. Iya. Itu benar. Ya, kalau itu Mas Indra pasti lebih tahu ya. Ya, kita hanya bisa ini marketingnya di sisi ini, produknya di sisi ini sesuai dengan trennya baru laku kayak gini. Kita bisa mengikuti itu, tapi di titik tertentu ada faktor X yang kok bisa ya? Iya. Nggak terkenal atau kok bisa ya lagu itu terkenal? Jadi tetap ada
satu, kalau saya menyebutnya faktor kebetulan. Ya, itu setuju banget sih. Menurutku ya Mas. Kebetulan. Keberuntungan faktor X itu nyata banget. Tapi yang tadi yang Mas Aji mention itu menurut aku penting banget. Ya. Pas Mas Aji bilang kita berkarya, kita jatuh di situ, di situ gitu loh. Iya. Kita nggak lagi khawatir tentang masa depan. Tepat sekali. Atau mungkin karena dendam terhadap masa lalu. Benar sekali. Sehingga mungkin apa ya, aku nangkapnya kayak semacam berkarya itu jadinya pengen itu ikhlas. Benar. In the moment, memang berkarya untuk for the sake of the karya itself gitu. True. Tepat sekali. Bahkan bukan hanya berkarya Mas. Ketika main musik aja. Seperti saya dulu pernah main musik. Saya merasakan sekali bedanya ketika main gitar. Pikiran saya nggak in the moment. Dengan pikiran saya in the moment. Itu bunyinya beda Mas. Meskipun mungkin sama-sama, ini maaf saya tekan. Iya, ngomong. Sama-sama do di sini kan. Tapi gimana kita menekannya, si pianisnya ini menekan in that moment, beneran jatuh di situ, kesadarannya, atau dia sambil mikirin nanti malam makan apa ya. Itu sesuatu yang berbeda. Meskipun sama-sama di nada ini. Gitu. Iya. Setuju banget sama Mas Aji. Kalau aku seringnya ngomong gini Mas Aji. Kalau penyanyi ya. Kadang-kadang dia tuh nyanyi, yang dipikirin apa? Baju, sepatu, rambut. Itu beda, karena dia nyanyinya mikir. Oh, bahkan di atas panggung penyanyi kadang masih mikirin. Iya. Apalagi kalau penyanyi ibu rumah tangga, mungkin mikirin kompornya masih nyala apa enggak di rumah. Iya. Atau mungkin kayak sejam sebelumnya dia marah sama pacarnya, atau itu kadang nyata. Bisa kerasa kan? Kerasa gitu ya. Sangat masih. Nah, kalau aku sih bilangnya ke penyanyi-penyanyi, aku mungkin bilangnya fokus untuk menceritakan apa yang mau kamu sampaikan di panggung. Nah, kalau dari sudut pandang Mas Aji, gimana kita mempersiapkan diri? Karena yang namanya panggung itu ya kayak medan perang sih buat penyanyi. Ya. Penonton berisik, monitor mati, apa segala macam. Gimana sih kita mempersiapkan diri ya, kalau sudut pandang Mas Aji? Untuk bisa fokus in the moment, tulus. Dalam panggung gitu. Sebelum langsung saya jawab pertanyaan itu Mas, saya itu jadi keinget ada teman saya dancer, penari. Setiap kali saya lihat tarian dia, itu wow banget lah. Maksudnya bagus banget, indah banget. Lalu di suatu momen saya nanya ke dia, apa resepnya atau apa yang dia lakukan sehingga dia bisa menampilkan tarian sebagus itu, seindah itu. Tapi sebelum dia jawab, saya tanya, saya lanjutkan dengan gini, tapi bukan persoalan teknis loh. Saya udah, kalau teknis kamu latihan dan sebagainya, ya itu memang harus. Tapi kelihatannya ada satu hal, satu aspek yang kamu itu lakukan, atau sikap batinmu gimana sehingga tarianmu begitu indah. Jawabannya gini Mas, ketika kaki saya sudah menyentuh panggung, naik panggung, di momen itu saya nggak lagi mikir kaki saya nanti terakhir ada di titik panggung yang mana. Jawaban itu mungkin agak membingungkan, tapi di situ dia seolah-olah memberi tahu saya bahwa ketika dia di atas panggung, dia melebur in that moment. Dia nggak mikirin lagi kaki dia itu nantinya ada di titik panggung yang mana. Sehingga dia just dance. Just dance, itu sikap batin yang saya rasa kita perlukan di atas panggung maupun di panggung kehidupan ini. Just dance. Kadang seringkali kita mikirin nantinya gimana, ya kan? Sehingga justru di present moment jadi berantakan. Nah, tipsnya adalah sesimpel sebelum naik panggung, beberapa saat sebelum naik panggung, ajak pikiran untuk menyadari nafas. Menyadari nafas? Iya. Kenapa nafas? Karena nafas selalu ada di present moment, Mas. Nggak ada nafas in the past. Nafas ini kan selalu di present moment. Iya. Dan tidak ada nafas di masa depan. Tidak ada masa lalu, tidak ada di masa depan. Sehingga ketika mulai nyanyi atau beberapa saat sebelum nyanyi, ajak dirimu, batinmu untuk sadari nafas. When you inhale, tarik nafas, sadari nafas masuk. When you exhale,
lewat hidung, sadari nafas keluar. Tentu pikiran akan masih mikirin macam-macam. Betul. Mikirin misal, wah nanti di bagian refnya nanti kelihatannya bakalan naik deh 1 oktav. Nanti gimana, aku bisa atau enggak ya? Betul. Pikiran akan selalu seperti itu. Memang itu job desk-nya pikiran. Dia mengantisipasi masa depan. Oke. Ketika pikiran itu muncul, senyum aja. Memang begitulah pikiran. Memang begitulah pikiran. Dan ajak kembali sadari nafas. Kembali lagi nafas lagi. Jangkarkan diri di nafas. Simple sebetulnya, Mas. Simple. Itu bisa membantu untuk lebih fully present ketika kita berada di stage. Guys, ini hal yang sangat-sangat bisa dilakukan ya. Iya. Nggak perlu alat, nggak perlu apa. Iya, Nah, kita kebayang gini Mas Haji. Iya. Wah, kita di backstage. Backstage. Suara penonton, wah berisik. Lihat penonton, wah penontonnya udah rame lagi. Iya. Ya kan? Iya. Tinggal ngelakuin itu, Iya. nafas. Dan itu bisa dilakukan di tengah keramaian ya Mas Haji. Nah, memang ada dua tempat latihan lah ya sebenarnya. Tempat latihan pertama memang akan lebih baik kalau sebagai pemula di tempat yang hening lah. Tidak harus hening banget, tapi setidaknya tidak ramai banget. Iya. Tapi kalau sudah terlatih di keramaian pun bisa. Nah itu yang ruangan kedua ini di tengah keramaian pun bisa. Bahkan udah di atas panggung pun kita bisa sebenarnya jangkarkan di nafas, kembali ke nafas sehingga mungkin nembak nadanya bisa lebih tepat. Gitu. Iya benar. Kalau kita udah in the moment, udah tenang, udah present, nembak nada tuh bisa lebih presisi. Iya. Karena kita nggak distracted. Tapi yang menarik di sini, yang aku tangkap ya Mas Haji ya, hal ini juga perlu dilatih. Tepat sekali, dilatih. Sehingga sebelum hari H, sebelum pas eventnya, ya setiap hari lakukan itu, sehingga ketika nanti di hari H, di stage-nya lebih bisa tenang. Aduh, gitu. Ini keren banget. Nah gini Mas Haji, ini menarik, ini topik yang sangat menarik bagiku ya, karena mungkin beberapa tahun yang lalu, waktu itu ada kejadian yang cukup menampar diriku. Oh, gimana? Di mana kakakku meninggal dunia, ya kan, karena kanker. Tapi udah cukup lama. Dan itu men-trigger satu event dalam hidup yang cukup besar, namanya midlife crisis, guys. Ya. Kita sama-sama mengalami midlife crisis. Dan mulai sama-sama rajin olahraga ya akhir-akhirnya. Nah, itu hikmah yang paling dahsyat dari midlife crisis. Nah, saat itu banyak ombak-ombak yang terjadi sehingga aku pun mencari tahu ya gimana sih caranya orang bisa lebih tenang, bisa lebih ini, dan aku bertemu dengan satu istilah yang baru bagiku saat itu, namanya mindfulness ini. Nah, makanya Mas Haji ini sebagai seorang expert di bidang ini, aku pengen nanya Mas, kalau misalnya kita mau latihan seperti tadi, kan aku bayangkan, wah mindfulness, meditation tuh kayaknya berat, kayak jauh dalam kehidupanku gitu loh. Kayak orang kota tuh kayaknya nggak mungkin gitu. Gimana sih Mas? Karena ini saya ngobrol sama Mas Indra ya, bermain musik. Itu adalah sebenarnya momen kita bisa kita gunain buat latihan mindfulness. Saya latar belakangnya kan lebih ke dari sisi edukasi Mas ya. Karena kuliah saya psikologi, sehingga dari sisi akademisi lah gitu. Nah, jebakan saya dulu, saya ngalamin sekali, saya itu terlalu serius sebagai akademisi. Saya belajar, baca buku, serius banget. Lalu suatu hari, saya berteman dengan almarhum Mas Reza Gunawan. Ya, suaminya Mbak Dewi Lestari. Dia kan juga main musik juga. Ngobrol sama saya di bidang yang sama dengan saya juga kan, tentang pemulihan batin, tentang healing juga. Dia nyaranin saya, Ji, luangin waktu di tengah kamu belajar tentang pemulihan batin, healing, luangin waktu kamu untuk bermain musik. Karena bermain musik itu kan sisi art. Saintis itu perlu art. Saintis perlu art? Karena perlu imbang Mas. Saintis perlu mengaktifkan sisi artisnya. Sisi artis perlu menyeimbangkan sisi saintisnya. Saintis mendapatkan kedalaman sebuah ilmu. Dalam banget ya. Tapi kalau saintis tok, saya ngalamin sendiri, kalau saya hanya saintis tok,
saya diminta untuk ngobrol sama orang, jadi kaku Mas. Nggak dapat engagement yang luas. Sedangkan keunggulan artis adalah sebagian cenderung kedalamannya nggak dapat. Iya. Tapi engagement-nya karena popularitas, karena asiknya ngobrol, sisi artis ini dapat banget ini. Iya. Ya kan? Sehingga di dalam diri kita ada sisi saintis, ada sisi artis. Perlu di balance. Perlu di balance. Ya. Nah, kembali ke tadi, ketika hidup kita terlalu serius, kita perlu meluangkan waktu sejenak saja untuk bermain musik atau sesimpel bersenandung. Bersenandung, oke. Itu adalah momen untuk mengingatkan kita untuk, present moment yuk. Ya, sesimpel itu. Ada juga yang menggunakan gardening, berkebun, untuk menjangkarkan diri di present moment. Atau dalam kehidupan sehari-hari, kesibukan sehari-hari, luangin waktu 5 minutes, 10 minutes untuk pause, untuk jeda, sadari nafas seperti tadi sebelum ke atas panggung. Atau kalau memang punya niat yang lebih besar, ya luangkan waktu dalam satu hari, luangkan waktu 20 menit, meluangkan waktu khusus untuk latihan. 20 menit? 20 menit. That seems like a long time. Iya, karena doing nothing itu kan sekarang di manusia modern kayak sesuatu yang susah sekali ya. Doing nothing gitu. Iya. Padahal itu mengembalikan sisi being kita. Sisi being kita. Manusia modern, salah satu bisa dikatakan kecenderungan yang tidak sehatnya adalah terlalu sibuk doing. Bahkan ketika nggak ngapa-ngapain, kita lalu mengajak diri kita dengan buka sosial media for doing. Yes. Nah, doing nothing itu kita kembali ke being. Ketika kita nggak ngapa-ngapain, 5 minutes atau mungkin 1 menit, 2 menit aja, saya rasa itu juga bisa digunakan buat latihan. Nggak buka handphone, sadari nafas, mindful breathing. Ini guys, ini ajakan buat kalian nih. Terutama nih kan channel ini, Mas Aji. Banyak anak-anak muda, Mas. Aku kalau ngeliat anakku, dia nggak bisa lepas dari handphone berapa detik aja nggak bisa. Padahal aku setuju banget sama Mas Aji tadi. Kita mesti manfaatin being gitu. Being in the present in moment. the present moment. Bahkan kita nggak ngapa-ngapain tuh bisa. Karena gini Mas Aji, aku nggak tahu ya, ini mungkin teoriku, ini teori kasar-kasarnya sih. Tapi kayaknya ini berhubungan sama yang Mas Aji sebutkan tadi. Aku suka mikir, kenapa kok kita kalau mau tidur, udah merem nih di kasur, malah kepikiran nada, kepikiran lirik tema lagu, atau lagi shower. Kita atau malah baru nongkrong di kamar mandi. Nah, baru nongkrong, malah muncul. Jangan-jangan itu karena kita lagi nggak ngapa-ngapain, Mas. Iya, the power of being, the power of now itu ini lebih mendalam lagi, Mas. Jadi di dalam diri kita itu kan ada akal budi. Ya, akal budi ini saya gunakan untuk menerjemahkan kata mind. Mind itu menurut saya ya terjemahannya adalah akal budi. Akal budi ini ada 2 aspek, thinking dan awareness. Ya. Sehingga ada sisi pikiran, ada sisi kesadaran. Mind, ada sisi pikiran, ada sisi kesadaran. Ketika kita terjebak dalam kesibukan, doing, nggak ngapa-ngapain, kita buka sosial media, selalu melakukan sesuatu, maka kita berada di sisi thinking, terus berpikir. Kita kekurangan sisi being, mengakses kesadaran kita. Padahal sebatas apa yang saya pelajari, gudang kreativitas kita, gudang seni kita, itu di kesadaran, Mas. Mencipta karya hanya bisa dilakukan sebenarnya di dalam sisi kesadaran. Karena kalau kita hanya terjebak dalam sisi pikiran, maka karya kita hanyalah memori atau meniru yang sudah ada. Karya ini kan harus baru kan? Betul. Kebaruan, freshness gitu. Itu hanya ada di sisi kesadaran. Dan itulah kenapa Mas Indra tadi, ketika baru nggak ngapa-ngapain gitu, disitulah justru
kita terakses ke kesadaran itu. Itu ya. Itu penjelasannya kenapa Tuh kan. Tuh kan. Sementara ini yang kita mungkin udah bukan sering ya, kita jarang mengaksesnya. Iya. Karena terlalu mikir, terlalu sibuk, terlalu doing tadi. Padahal gudang kreativitas guys ada di situ aksesnya. Seninya di situ. Artnya di situ. Dan untuk mencapai itu, seperti yang tadi Mas Haji bilang di awal, kita perlu ngelatihnya gitu ya Mas ya? Iya, dengan nggak ngapa-ngapain latihan. Itu berat banget itu buat, aku yakin nih buat yang nonton semua kayak, hah? Tapi untuk pemula banget Mas Haji, pengen belajar, kayak Mas Haji pengen belajar mindfulness supaya saya bisa mengakses kreativitas, supaya saya bisa lagi nyanyi atau bermusik dengan lebih tulus, lebih khusyuk lah gitu. Iya. Pemula nggak pernah. Pemula banget ya, iya, basic banget ya. Banget. Ada jurus, saya katakan jurus, adalah jurusnya one breath. Aduh gimana? Itu sesimpel, sebelum kamu ngelakuin apapun, one breath. One inhale, one exhale. One inhale, sadari, oh aku sedang menarik nafas. And then one exhale, lewat hidung, aku sedang mengembuskan nafas. Baru lakuin. Itu doang? Itu doang. Dan dalam satu hari ini kan banyak hal yang kita lakuin. Betul. Simpel misal sarapan. Iya. Sebelum sarapan, one breath. Baru sarapan. Itu make a difference tuh Mas? Ketika beralih setelah makan misal ngapain? Cuci piring misal. Sebelum cuci piring, one breath. Sebelum reply di sosial media, atau sebelum nge-post di sosial media, one breath. Itu sangat mungkin dilakukan. Sangat mungkin dilakukan. Tapi itu saya rasa ya itu kan fast pace ya sekarang. Betul. Sesuatu yang simple tapi tidak mudah. Tidak mudah ya? Iya betul. tapi benar Mas Haji. Ini baru kejadian kemarin soalnya. Jadi aku tuh kadang-kadang terjebak yang namanya road rage. Oke. Marah di jalan ya. Mudah membunyikan klakson. Tapi kemarin ada kejadian yang menyebalkan. Tapi entah kenapa pada saat itu aku menyadari bahwa aku mau memilih untuk tidak terpancing. Dengan napas tadi Mas. Aku nafas aja. Itu ngebantu banget Mas. Aku nggak ngelakson, aku nggak marah-marah, dan aku itu tidak terpancing dan melanjutkan perjalanan dengan damai, tentram sampai rumah, nggak kesel. Cuma gara-gara nafas ya Mas Haji. Iya, itu mendisrupt ya istilah saya ya. Oh disrupt? Iya, didisrupt gitu. Karena mungkin selama ini kita sudah terpola, kalau begini aku harus marah, kalau begini aku harus nervous misal di atas panggung. Justru kita disrupt itu pola itu pattern itu kita disrupt dengan itu tadi kita masukin one breath gitu. Saya juga jadi ingat Mas dulu itu terutama nonton konser musik klasik ya. Yang belum lama ini 2 tahunan yang lalu saya nonton Yiruma konser di Jakarta. Sebelum dia on stage selalu ada moment of silence ya. Jadi nggak ada opener, nggak ada opening band, nggak ada. Dan ya biasanya musik klasik ya sebatas aku lihat di rumah ya dia sebelum main ya dia akan berhenti dulu one breath baru main. Itu beneran kalau saya rasain itu beneran di situ. Saya gimana ya jelasin? Iya. Pernah nggak? Iya. Sebagai vokal coach kan Mas Yuda juga bisa ngerasain kan penyanyi yang dia ini di situ itu. Beneran di situ gitu. Ada juga yang iya bagus sih, tapi nggak di situ itu penyanyinya gitu. Ngerti banget. Ngerti kan? Ngerti banget. Gini Mas Haji, ini sering banget kejadian sama kita nih penyanyi nih. Kita buru-buru datang. Iya. Sampai lokasi nggak sempat soundcheck, nggak sempat apa. Panitia udah buruan naik. Boro-boro mikir, boro-boro nafas Mas. Intro udah mulai kita udah lari ke panggung. Kadang-kadang penyanyi profesional tuh gitu. Bahkan di konser mereka sendiri. Padahal dia kan acara mereka sendiri, iya kan? Konser misalkan aku ngebantuin misalnya penyanyi konser besar segala macam, mereka make up, kostum, benar. Terus ini monitor cek monitor, sampai panggung tuh mungkin udah capek Mas. Iya. Padahal kalau kita praktekin one breath aja, benar. Oke, kita naik panggung, semua gelap, diam dulu, moment of silence.
Mungkin beda banget ya Mas? Iya, itu upaya untuk bisa beneran di situ gitu. Itulah. Dan aku yakin ini nggak cuman buat konser gede aja, tapi kalau misalnya kita main di wedding, main di kafe bahkan gitu, di kala mungkin kadang gini Mas, kalau kita sebagai penyanyi ya, kita ngerasa, aduh gue udah nyanyi bagus-bagus, yang itu nggak dengerin gue. Ada nggak tulus tadi gitu loh Mas Aji. Tapi mungkin dengan kita aware, kita in the now, itu rasa experience-nya pasti akan berbeda. Kita bakal lebih nyanyi lebih tulus, ngehit nada lebih fokus, dan nggak terdistract sama banyak hal lain. I think this is a very important lesson buat kita sih. Untuk coba in the moment, one breath. Itulah kenapa juga penyanyi latihan pernafasan. Oh iya, latihan juga iya, latihan diafragma segala macam. Berarti aku akan mencoba untuk memasukkan konsep ini ke dalam latihan nafas. Nah, ini Mas, bedain breathing exercise atau latihan nafas dengan mindful breathing. Oke, mari kita Kalau breathing exercise gimana Mas? Contoh, satu contoh nafas, latihan nafas di apa? Nah, kalau aku vokalnya. Yang sering aku lakukan ini. Jadi tarik nafas 10, tahan 10, buang 10, tahan 10 dikali 3. Iya. Bisa nggak tuh? Nah, itu breathing exercise. Itu oke banget untuk penyanyi kan, untuk memperpanjang nafas dan sebagainya kan. Yes. Tapi kalau mindful breathing itu kita hanya menyadari nafas. Tidak perlu dihitung, Mas. Karena kita melatih kesadaran kita berada kembali lagi di present moment kan. Jadi tidak perlu dihitung. Bahkan tidak perlu dikendalikan nafas kita. Tidak perlu dikendalikan. Tidak perlu. Hanya sadari saja seapa adanya nafas. Kalau memang nafasnya pendek-pendek kan, mungkin tergesa-gesa atau baru buru-buru, atau baru cemas. Kadang kan sadari aja. Tidak perlu, aku harus tenang. Nggak perlu. Sadari aja nafas itu. Dengan sendirinya dia akan melambat nafasnya. Cukup menyadari nafas itu. Jadi kuncinya adalah di menyadarinya, bukan di mengendalikan. Dan itu beda ya, breathing exercise dengan mindful breathing. Tentu dua-duanya bermanfaat. Breathing exercise juga sangat bermanfaat. Oke, tapi aku cukup shock. Kok jauh lebih simple dari yang aku bayangkan gitu loh. Iya. Kayak yang tadi aku pikir, meditasi berarti aku mesti fokus, nafasnya mesti gimana gitu. Enggak. Saking simpelnya jadi susah, Mas. Itulah guys, benar setuju banget sih. Iya, saking nafasnya jadi susah. Tapi saya mau nanya satu pertanyaan, boleh Mas? Boleh Bang. Selama Mas Indra kan udah bertahun-tahun, puluhan tahun, belasan tahun ngelihat coaching penyanyi. Satu penyanyi yang dia beneran di panggung itu ya. Maksudnya ketika dia nyanyi itu kayak, ya mungkin luar aja lah. Iya. Oke, tapi justru aku kepikiran penyanyi kita. Oh boleh. Iya. Nggak apa-apa ya? Boleh. Agnes ya. Agnes ya? Iya. Dia itu, kalau aku melihatnya ya Mas ya, pengalaman aku kerja sama dia itu dulu, dia tuh sangat punya disiplin yang tinggi. Iya, itu. Itu udah nggak perlu debat lagi. Itu. Tapi yang aku nggak nyangka juga, dia segitu care-nya sama hal-hal di luar tanggung jawab dia. Maksudnya gini, kayak misalnya gini, sebelum manggung, dia bahkan kerjasama sama musisinya untuk ngecek file sequencernya, ini udah bener belum? Track yang nyala di lagu ini ya, yang ini. Sedetail itu. Sehingga yang aku tangkap, karena dia sedetail dan mempersiapkannya itu, ketika dia di panggung, dia present banget. Setotalitas itu ya, dia kayak 100% ya, dia di situ ya. Betul. Badannya, pikirannya, perasaannya di situ. Yes. Makanya kayak lihat body language. Tapi ini cuma penglihatan aku dari luar ya, observasiku dari luar. Aku nggak tahu dalamnya gitu. Tapi observasiku dari luar adalah setiap gerakan yang dilakukan sama Agnes itu punya makna. Nengok kiri itu ada artinya, nengok kanan ada artinya. Sehingga aku mengartikan itu sebagai yang tadi Mas Aji bilang, in the moment banget dia. Iya, dan ya mungkin ada penyanyi yang belum di situ ya. Ada Mas. Ada. Sehingga perlu latihan itu kan. Betul. Nah kemarin itu ada Mas Aji pandemi. Kan penyanyi nggak bisa manggung di crowd kan Mas. Iya. Online ya. Semua online. Iya. Ada satu penyanyi ini mungkin aku nggak usah sebut kalau yang ini karena ini menyangkut masalah dia. Dia akhirnya setelah pandemi udah mau selesai, dia ngerasa nggak bisa nyanyi. Karena gila, gue manggung yang nonton kamera katanya. Itu dia bikin dia ngerasa
kok gue nyanyi kayak gini, kayak nggak ada apa ya, mungkin energi balik. Ada nggak sih Mas energi balik dari audiens itu? Nyata nggak sih? Nyata ya. Nyata. Ya nanti justru saya ada satu hal yang mungkin menjadi concern juga ya. Karena kalau energi balik itu ya gimana reaksi penonton itu akan ngaruh ke orang yang di atas panggung kan, seperti apa. Betul. Cuma ini kayak tarik-tarikan gitu Mas. Kalau penyanyinya di atas panggung juga tidak memberikan energi yang memang totalitas di panggung, kadang penontonnya juga nggak merasakan itu. Iya benar. Seberapa besar reaksi penonton itu tergantung seberapa besar juga penyanyinya gitu. Demikian juga seberapa besar penyanyinya, energi penyanyinya tergantung seberapa besar energi penonton juga. Sehingga ini mau timbal balik gitu Mas. Balik. Iya. Tapi tadi gara-gara obrolan ini Mas tentang ini, saya tuh selalu penasaran gitu. Contoh misal, ya satu penyanyi lah, dia punya album, punya lagu, dia nyanyiin lagu itu kan udah berulang kali ya, mungkin udah ratusan bahkan mungkin lebih gitu. Iya. Kan itu sebuah tantangan yang cukup besar Mas, untuk menyanyikan terus itu lagi di atas panggung. Bener banget sih. Kadang kita terus ya kayak sudah rutinitas kan, dan tidak ngesol lagi istilahnya, tidak dia beneran tidak menyanyikannya, dia hanya menghafal. Itu juga menjadi kendala Mas, tantangan juga kan. Bener sih, itu nyata sih Mas Haji. Kebayang apalagi kalau lagunya lagi hits ya Mas Haji. Sebulan itu dia bisa nyanyi lagu yang sama. Iya, berapa kali? Iya, 30 kali mungkin tiap hari gitu istilahnya gitu kan. Memang sih aku sih merasa profesi penyanyi ya, ini berlaku buat penyanyi artis maupun penyanyi yang non artis yang pekerjaannya misalkan kayak aku dulu kan penyanyi session ya, weddingan, kafean gitu. Jadi aku rasa semua penyanyi pasti bisa relate bahwa mental itu luar biasa penting banget dalam menjalankan pekerjaan kita. Nah Mas Haji, kalau aku mau menyentuh nih sekarang, mungkin ini sisinya lebih berkaitan sama di luar panggung, yaitu desire untuk terkenal. Karena sebagai vocal coach ya Mas Haji, sering banget tuh aku ketemu orang yang datang, dia katanya mau latihan vokal. Tapi nggak tahu kenapa, aku kadang-kadang mengartikan mereka tuh datang karena mau terkenal. Wajar nggak sih Mas manusia itu mau terkenal? Wajar ya Mas ya. Itu kan popularitas, kepingin terkenal, itu adalah perpanjangan atau stretching gitu, peregangan dari diperhatikan aku ada. Jadi gini, kita manusia, semua manusia kan lahir. Lahir ini akan diikuti dengan diperhatikan oleh orang tua kita di awal kan. Kita dapat perhatian dari orang terdekat, orang tua, mungkin kalau punya saudara-saudara, atau mungkin nanti ada teman memperhatikan kita. Dari perhatian yang kita dapat itu, kita merasa aku ada. Aku ada. Ya, itu manusiawi. Karena kalau tanpa itu, ya menjadi aneh, menjadi tidak manusiawi lagi. Karena perasaan aku diperhatikan, aku ada, itu kebutuhan dasar. Ya kan? Ya kan kita relate ya, tiap-tiap orang kan gitu. Aku tolong diperhatiin dong, aku diperhatikan dong. Itu kebutuhan dasar. Hanya saja setelah kita bertumbuh, bertambah usia, apalagi kalau dikaitkan dengan konteks modern sosial media, nah ini agak diperbesar gitu. Keinginan untuk diperhatikannya ini menjadi too much. Setiap saat kita ini kayak kepingin, perhatiin aku dong, perhatiin aku dong gitu. Dan itu yang terus jadi berkaitan dengan popularitas tadi. Kalau dulu kita ngomong popularitas, ya orang di TV, ya kan, zaman kita dulu kan itu aja. Orang terkaya di TV atau di radio. Tapi sekarang setiap orang bisa terkenal melalui sosial medianya dengan viral dan sebagainya. Nah, sebenarnya wajar, kembali ke pertanyaan tadi, apakah manusia kepingin terkenal itu wajar? Wajar, kebutuhan dasar. Mas. Hanya saja, ketika ini berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan, ya it's bad enough. Too much for everything is bad enough. Kan? Itu justru akan keinginan yang terlalu besar untuk terkenal, itu justru membuat kita menderita. Sangat.
Ya. Sangat Mas Haji. Aku Ya. dulu pernah ngajar di satu adalah lembaga pendidikan musik gitu ya. Oke. Ada satu orang, Hmm. dia itu, ini aku nangkepnya ya, Ya. dia sangat berambisi sekali. Ya. Kayaknya tujuan hidupnya adalah Terkenal. untuk terkenal. Tapi aku melihat gara-gara itu dia menderita yang tadi Mas Haji bilang. Iya. Kayaknya tuh apa ya, dia apapun yang dia kerjakan is for the sake of biar dia dapat perhatian gitu. Popularity ya. Nah ini ada nggak sih Mas hubungannya dengan I don't know, masa lalu dia mungkin atau masa Ya. kecil dia? Ya. Tentu ada hubungannya Mas. Setiap orang bagaimana kita chasing the popularity itu dipengaruhi oleh bagaimana pengalaman masa lalu kita. Ada satu hal penting justru yang gini, kita sangat ingin terkenal Iya. karena kita keliru memahami popularitas itu. Kita kan berpikir gini, terkenal itu 100% positif. Iya. Iya. Terkenal itu 100% nikmat. Iya. Padahal kan enggak. Saya lupa persisnya ya, kata-kata persisnya dari René Descartes. René Descartes ini filsuf kan. René Descartes ya, bahasa Prancisnya bener ya gitu. Ya gitulah, René Descartes ya, René Iya. Descartes. Oke. Kurang lebih dia mengatakan bahwa dia justru memilih untuk tidak terkenal. Memilih untuk tidak terkenal. Karena dengan tidak terkenal, maka dia akan lebih mengenal dirinya lebih dalam. Bayangin Mas, kalau seseorang terkenal, dia keluar rumah aja, dia udah terlalu mikirin pakaianku apa. Kalau sudah terlalu terkenal banget, dia akan terlalu mikirin gimana ya nanti kalau aku jalan-jalan di mall, aku harus gimana ya, nanti dia menilai aku begini. Sehingga terlalu banyak pertimbangan yang terkait dengan validasi dari orang lain. Iya. Dia jadi jauh dengan dirinya sendiri. Nah itu salah satu aspek negatif dari terkenal. Tapi saya bisa pahami, banyak orang itu masih beranggapan bahwa popularitas terkenal itu 100% sekali-galanya. Padahal enggak. Ada Caranya, sisi ini ya, dark side-nya. Iya benar, itu nyata banget sih. Iya. Bahkan dulu ada satu penyanyi, aku nggak usah sebut namanya. Iya. Dia tuh dulu tinggal dekat Gandaria City Mas, perempuan. Dia sering ke Gandaria City, pakai masker, pakai hoodie, naik bajai. Ribet banget mau ke mall doang Mas. Iya. Gara-gara dia terkenal. Memang terkenal itu benar guys, ada dark side-nya gitu. Nggak mesti semua serba indah gitu ya Mas. Iya, ditambah lagi ada sisi yang mungkin jebakan licinnya adalah jadi ego membesar kan Mas. Ini terus jadi mungkin terus malas-malasan latihan nyanyi lagi. Sangat, itu mah nyata banget. Iya. Kan? Terus malas-malasan apa ya, ada juga sih, ini kejadian si temen sih. Iya. Dia nyeletuk gini, karena dia punya pengalaman dengan seseorang yang terkenal, lalu dia bilang semakin orang terkenal itu semakin mengumpul janji. Dan janjinya seringkali tidak ditepati. Itu jebakan orang terkenal. Setiap kita ini mungkin ya bisa jadi akan terkenal, tapi ingatlah jangan sampai terus jadi seenak saja berjanji dan tidak menepati janji. Ini sangat nyata Mas di dunia penyanyi. Dulu ya ada jebolan sebuah acara realita nyanyi di TV ya. Dari awal yang sederhana menjadi top dan banyak fans, malah hancur hidupnya Mas. Iya. Gitu. Entah mungkin main cewek atau alkohol atau terus terjebak ke pokoknya jadi malah ngaco gitu. Star syndrome gitu Mas ya. Nah, itu dia star syndrome Mas. Nah, pertanyaanku selanjutnya adalah, terus gimana sih? Pertama aku pengen untuk orang-orang yang sangat berambisi untuk terkenal, bisa kembali menapak lagi. Kedua, buat yang sudah tiba-tiba terkenal, dia bisa mengendalikan diri, Mas. Ada satu tips ya, yang mungkin agak aneh, tapi saya sendiri pun masih mengupayakannya terus. Dengan sadar kita sendiri merusak
dalam tanda petik popularitas itu. Dengan sadar itu sendiri. Contohnya gini, Iya. misal selama ini di sosial media menampilkan hal-hal yang wah bagus, Iya. bagus. Sesekali ya post sesuatu yang mungkin orang tidak mengira bahwa kamu punya sisi itu. Karena kalau di ilmu terkait energi, Iya. bisa terjadi reverse energy, Mas. Oke. Reverse energy adalah kalau kita misal nih, kembali ke konteks sosial media ya, kalau kita nge-postnya sesuatu yang misal bagus terus, Iya, iya. ya kamu akan diuji di sisi itu. Oke. Makanya tipsnya adalah sesekali post saja atau cerita ke orang hal yang mungkin dalam tanda petik merusak popularitasmu itu sendiri gitu. Kayak orang terus jadi beranggapan, oh dia ternyata orang biasa juga ya. Gitu. Iya. Oh ini penting juga ini. Karena kalau kita terus diposisikan sebagai orang yang tinggi, Iya. ya tergantung kita siap atau enggak. Apalagi zaman sekarang kan terkenal begitu mudah kan. Iya. Ketika terkenal begitu mudah, pertumbuhan mental kita kadang belum bisa nyampe di situ. Ketika pertumbuhan mental kita belum nyampe di situ, nah itu yang tadi bisa jadi star syndrome dan sebagainya kan. Jadi ya itu tadi satu tipsnya gitu. Itu bisa dipraktekkan tuh. Menurut aku hal itu justru membantu kita stay grounded gitu Mas. Seru, membumi lagi, balik. Oh iya, aku sebenarnya ya manusia pada umumnya. Karena ya benar kalau kita nggak kayak gitu, kita terus di posisi yang kayak apa ya, terlalu tinggi. Sementara mental kita nggak gitu. Iya. Ada disconnect. Iya benar nggak sih Mas? Tapi tentu saja ini akan berbeda, akan bertabrakan kontra dengan sisi entertainment kan. Personal brand dan sebagainya. Iya. Biasanya kan ya terus dijaga terus gitu. Iya. Tapi kita lihat fakta juga bahwa ya di dunia entertainment kan banyak yang mengalami isu mental health juga. Banget. Karena itu tadi salah satunya adalah karena dirinya capek menjaga image itu. Benar. Capek sih, jaga image itu capek Mas. Kadang-kadang kita harus lebih cuek. Makanya aku kadang-kadang ini sih sekarang suka kayak posting sembarangan gitu. Iya. Bodoh amat. Tapi ya I'm just human. Iya. Dan aku juga cukup kaget Mas Indra. Ini ya Pak, nge-gym dan sebagainya. Dulu kan enggak ya? Iya makanya. Dulu serius banget gitu. Iya. Tapi nggak tahu ya, aku sejak ngelakuin itu ngerasa lebih enak sih. Lebih nyantai aja gitu ngejalanin hidup. Tapi ini Mas, ini menarik. Tadi Mas Asyji ngomong soal peran penyanyi itu berhubungan sama mental health juga. Nah kebetulan di sini juga aku sempat ngelatih untuk sebuah agency, talent sebelum mereka debut. Jadi training gitu. Dan disupervise sama trainer di Korea juga. Oh, ada hubungannya sama Korea? Ada. Tahu nggak salah satu hal yang diminta kita sebagai coach? Kita adalah orang yang dekat sama trainee, sama yang training. Jadi kita harus bisa belajar mendetek nih anak agak-agak ini enggak nih secara mentalnya. Apakah dia ada masalah jadi mental pendiam atau entah dia tiba-tiba sedih. Kita mesti segera lapor tuh. Bukan kita menangani ya, tapi lapor aja. Jadi mereka ternyata sudah punya sistem yang seperti itu gitu loh. Kalau training-trainingnya ada yang terdeteksi, nih kayaknya agak ada sesuatu nih, langsung lapor gitu. Nanti mungkin tindakannya nggak tahu mereka gitu. Tapi ya, I mean, this is real. Iya. Nah, Mas Haji, tadi yang kita ngomong tentang kita grounded dalam hal ini ya, ambisi mau terkenal. Lah, kalau sudah terkenal banget, lalu jadi nggak terkenal lagi. Wah iya. Apa sih? Post power syndrome. Iya. Karena itu juga hal nyata itu Mas. Iya toh. Dan saya ngamatin juga ya sekarang ini. Kok sekarang gitu ya? Gitu Iya. Kan? Tidak perlu menyebut nama tapi kayak. Tapi kok gitu sih? Gitu ya. Iya. Saya bisa memahami dari dulu terkenal banget terus nggak terkenal. Itu kan proses dari tua ya. Kita menua, ya memang begitu. Kita perlu menerima bahwa ada masanya. Ada masanya terkenal, ada masanya turun. Sehingga perlu menerima kenyataan itu. Ya nggak bisa terkenal terus. Impermanence kan, hidup ini impermanence. Nggak ada yang selamanya, nggak ada yang kekal. Nah, ketika kita tidak menyadari itu,
maka ketika popularitas kita turun, kita terlalu ngotot untuk aku nggak mau kalah dong, aku harus naik terus. Nah, kengototan ini kadang terus malah membuat tingkah laku, perilaku kita jadi aneh-aneh untuk mempertahankan, untuk menolak against the impermanence itu kan. Kayak mungkin itu suatu hal yang nggak mudah juga buat kita, termasuk saya, adalah ya ketika itu masanya memang sudah bukan masa kita, ya memang perlu menerima, ya memang sudah bukan masanya. Nah, menerima itulah in the moment dan awareness dan mindfulness itu, makanya aku merasa topik ini tuh penting banget buat penyanyi dan kayaknya aku mesti semacam memasukkan topik ini ke dalam kurikulum melatih penyanyi ya Mas ternyata. Oke, sebelum kita lanjutin nih, kalau misalkan teman-teman pengen belajar lebih lanjut dari Mas Aji gitu, Mas Aji suka ngadain ini nggak sih kayak sesi kelas? Tapi terbatas biasanya. Iya terbatas, karena memang saya mau mengapresiasi the beauty of small ya. Di tengah mungkin sekarang ini banyak yang berlomba untuk semakin banyak. Saya sama tim saya kepinginnya justru lebih intimate gitu. Kalau untuk info kelasnya ada di Instagram lah ya. Langsung follow atau di sekarang. YouTube juga ada sih, rutin kan saya bikin di YouTube juga. Penting guys, penting banget. Dan juga ada 2 podcast yang Mas Aji jalanin. Oh iya, nanti gantian saya undang. Ada itu ya, tunggu episodenya ya, belajar nyanyi sama Mas Indra. Nah ini. Tapi so far nih Mas Aji, ini kehadiran Mas Aji di sini mengkonfirmasi dugaanku bahwa mindfulness itu sangat bermanfaat buat kita di dunia musik. Untuk manggung pastinya bakal lebih asik experience-nya, lebih tulus, lebih all out manggungnya. Untuk kreativitas, nulis lagu, dimana kita in the moment, kita benar-benar sadar gitu loh. Bahkan dengan one breath only exercise guys, itu ngaruh banget ke kreativitas kita, dan juga untuk memanage mental health kita di tengah ombak sosial media, orang pengen terkenal, validasi, memanage itu tuh, penting banget sih Mas Aji, dan I'm so glad, mungkin saya di podcast musik dan nyanyi ini ngundang sosok Mas Aji ini ke sini. Terima kasih, saya juga. Semoga ini dicontoh sama banyak orang. Jadi Mas Aji kapan keluar album nih? Asik ya. Belajar satu nada aja dulu. Tapi Mas Aji dalam sesinya mengimplementasi musik nggak sih? Saya itu sangat percaya kekuatan musik dalam pemulihan. Sehingga ada audio ya, misalnya ada sesi, mereka saya minta untuk hening, diam, dan dengerin musik. Musiknya apa tuh Mas? Musiknya instrumen sih biasanya. Dan ya karena tentang copyright dan sebagainya, saya nyarinya free copyright. Dan dengerin piano. Piano itu ini banget suara piano itu somehow kayak. Terus suara-suara nature sih biasanya ya, suara air, suara kicau burung dan sebagainya itu jadi lebih mengajak kita untuk being. Nah ini Mas Aji, ini kalau misalkan boleh nih, ini mungkin kita mendekati akhir percakapan ya, tapi kalau boleh aku mau agak keluar dikit dari musik. Apa Mas? Boleh ya? Boleh. Ini ada topik menarik juga, kemarin aku lihat di thread. Di thread? Oke. Di thread itu kan orang suka sharing hal aneh-aneh ya? Iya, sekarang baru kamu ya thread ya Mas? Iya, kayaknya pindah situ semua. Iya. Tapi ada hal-hal yang ini orang nih sharing ginian nih di thread serius nih. Masalah rumah tangga apa segala macam. Satu hal yang juga nyambungnya ke midlife crisisku adalah waktu itu ada orang cerita bahwa dia kayak tiba-tiba naksir banget sama orang. Naksirnya tuh yang sampai mikirin dia terus. Tiap lihat HP nunggu balasan WhatsApp. Sampai tersiksa banget Mas. Itu gimana sih Mas? Karena gini Mas, aku merasa ini aku juga sempat bukan saya mengalami ya guys. Kalian jangan berprasangka dulu ya. Ini teman saya. Sampai nggak bisa hidup normal lah karena mikirin satu orang ini. Mas Aji pernah ketemu yang kayak gitu nggak sih? Attachment ya itu Mas ya, attachment. Attachment. Jadi, iya.
banyak yang mengartikan itu cinta, padahal sebenarnya itu attachment. Tunggu. Itu dua hal yang berbeda. Attachment dan cinta adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang beneran bertentangan. Ketika kamu attach, berarti kamu sebenarnya nggak cinta. Tapi sayangnya, selama kita hidup gitu ya, kayak sejak kita kecil, remaja, kuliah, sampai sekarang, dari lagu, dari novel, dari film, kita diberi pemahaman bahwa cinta itu kayak gitu loh. Padahal enggak, seringkali itu adalah attachment, kemelekatan. Kayak tadi misal, udah bisa tenang hidupnya, harus nonton dia kabarnya gimana, nonton betul. fotonya. Itu kan ada perasaan gini, keutuhan diriku karena kamu. Iya. Itu bukan cinta, itu attachment. Karena kalau relasi didasari keutuhan diriku karena kamu, maka orang tersebut, pasangannya, diposisikan sebagai kamu akan ada menuntut kan, akan ada ketakutan. Padahal cinta itu hanya ada ketika tidak ada takut sebenarnya. Ketika tidak ada takut. Ya ini kayak timbangan gitu. Jadi semakin besar takutnya, maka cintanya akan turun. Semakin, oh my God, oke. Kalau relasi didasari takut, kamu harus gini, kamu harus gitu, akan ada penguasaan kan, akan ada menguasai, mengendalikan, mengontrol. Nah itu relasi kuasa kan. Tapi orang ya kayak beranggapan, itu cinta, itu romantis. Enggak, itu tuh attachment sebenarnya gitu. Nih pasti ada yang lagi nonton terus ngerasa, oh my God, karena selama ini attachment gitu. Jadi itu nggak sehat dong? Nggak sehat, ya. Tapi kembali lagi ke praktisnya ya. Sekarang ini kita lihat kenyataan, memang kita tidak bisa beneran tidak attach kan. Oke. Ya. In some way pasti ada attach-nya. Pasti ada attach-nya. Cuma jangan terlalu besar. Semakin besar attach kita, yang jadi itu tadi kembali lagi relasi kita jadi nggak sehat. Akan menguasai, akan mengontrol pasangan kita untuk harus gini, harus gitu. Ada nggak cara kita untuk menyadari atau membedakan, ini attachment yang nggak sehat ini sama it's a good attachment? Ya mungkin bisa dilihat kualitas relasinya ya. Kualitas. Apakah membuat batin lebih tenang atau justru batin menjadi kayak tadi serba gelisah, serba wah aku nggak bisa tenang kalau aku nggak lihat kamu dan sebagainya, itu jadi sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari, Mas. Iya, mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, kalau udah seperti itu berarti itu udah attachment yang nggak sehat. Tapi kalau masih bisa wajar, masih berfungsi menjalani hidup sehari-hari di dalam relasi itu, ya meskipun ada attachment berarti itu attachmentnya masih sehat. Ya. Gitu guys. Coba lihat dalam hidup kalian gimana. Begitu nggak? Nah caranya mungkin biar lebih kelihatan lagi, ya praktekin yang pelajaran kita di awal. Benar. Awareness ya. Kayaknya awareness itu kayak satu keyword yang dahsyat ini ya di percakapan kita hari ini. Iya. Dan ketika ini tadi kita ngobrol tentang cinta ya Mas ya. Iya. Kalau ini mungkin pemahaman filosofi juga. Kalau boleh saya sampaikan di sini. Cinta dan keindahan karya itu dua hal yang sama sebenarnya, Mas. Gimana Mas? Cinta dalam ilmu kesadaran itu dipahaminya gini, menyadari bahwa hakikat diri orang yang kamu cintai itu sama dengan hakikat diri kita. Kalau misal Mas Indra sama istri, Mas Indra mencintai istri Mas Indra. Nah, cinta itu ada ketika Mas Indra menyadari bahwa hakikat dirinya istrinya Mas Indra, hakikat dia itu sama dengan hakikat diri Mas Indra. Hakikat diri itu adalah the deep I, level diri yang terdalam. Ketika Mas Indra menyadari itu bahwa hakikat diri istriku itu sama dengan hakikat diriku, itulah cinta. Ada keutuhan, ada oneness. Dengan kesadaran seperti itu, maka Mas Indra akan tidak menyakiti istri,
Enggak. Karena kalau aku menyakitimu, sama saja aku menyakiti diriku sendiri. Yes. That's love. Oke. Ada kesadaran yang dalam. Kaitannya dengan keindahan karya. Pernah nggak Mas Indra dengerin lagu? Iya. Dan kayak lagu itu bukan objek gitu. Oke. Membuat Mas Indra itu kayak jatuh di present moment. Oke. Itulah keindahan. Keindahan adalah ketika kita menyadari bahwa karya itu ternyata bukan sebatas karya. Karya itu adalah di kedalaman karya itu sebenarnya sama dengan hakikat diri kita. Oh, oke. Ngebayang. Iya. Aku kebayang. Karya itu ada lapisannya. Ya, kalau di ilmu kesadaran sebuah karya dalam konteks ini lagu misalnya, itu ada lapisannya. Ada beberapa dimensinya. Ada dimensi dangkal dan dimensi kedalaman. Oke. Kalau kita bisa dengerin lagu dan menyadari dimensi terdalam lagu itu, dimensi terdalamnya bukan berupa not, bukan berupa hal-hal teknis. Dimensi terdalam lagu itu, kamu sadari bahwa dimensi terdalam lagu itu sama deh dengan hakikat diriku. Iya. Ada kayak pertemuan Iya. antara dimensi terdalam lagu dengan dimensi terdalam diri kita. Oke. Itulah keindahan. Aduh, ngerti. Iya. Oke. ini ya. Filosofis sekali tapi perlu kita obrolin mungkin ya. Menurutku perlu. Ini juga ngaruh banget ya ke ini kalau misalnya aku nyambungin ke penyanyi-penyanyi ya. Pengalaman Mas Indra. Karena ini kalau yang versi ringannya ya Mas. Iya. Kalau kita nge-cover lagu contohnya. Iya, gimana sih? Kalau kita mengerti sama lagu itu, kita bisa relate sama apa yang mau disampaikan sama lagu itu, tanpa perlu kita pelajarin soal ekspresi, dinamika, akan keluar dengan sendirinya. Nah, gitu. ya, istilahnya keluar dengan sendirinya itulah dimensi terdalam lagu itu. Bener banget. Ya. Video guys, ya. Keren sekali sih Mas Aji. Mas Aji, nih aku sejujurnya banyak banget yang pengen aku obrolin. Bahkan di luar musik juga masih banyak ya kalau ditanyakan ya. Tapi ya tentu Mas Aji udah cukup banyak banget ngasih kita hari ini. Terima kasih Mas Aji, thank you. Nah, what's next nih for Mas Aji? Kita mau follow Mas Aji di thread pastinya, di Instagram pastinya, di YouTube. Ada podcastnya bareng Habib juga ya? Iya, ada project sama Habib. Ada project. Guys, ini kalian mesti follow semua obrolan-obrolan kayak gini bakal kalian dapetin dan kalian bakal bisa manfaatin di berbagai bidang kehidupan. Karena aku percaya penyanyi dia punya banyak kehidupan lain ya, cinta lah, hubungan dengan orang lain, pekerjaan, keluarga. Dan menurut aku hal yang kita bicarakan ini bermanfaat banget buat itu gitu. Mas Aji, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Terima kasih. I learned so much from you. Saya juga. Dan ya kita mesti fitness bareng sih. Gymnya di mana? Di dekat rumah sih. Dekat rumah ya? Iya. Ya, kita next konten berarti kita nge-gym. Nge-gym ya kan. Iya. Sama makan sehat ya. Nge-gym tuh, nge-gym sama makan sehat ngebantu ini nggak sih? Kita banget, lebih mas. ini. Banget Mas. ya. Mental health dan physical health harus kita pahami itu satu keutuhan. Saling memengaruhi. Mental yang sehat memengaruhi kesehatan fisik memengaruhi kesehatan mental. Maka hari ini aku mendeklar ada segitiga emas antara fitness, mindfulness dan nyanyi. Nyanyi ya. Segitiga emasnya. Oke. Mas Ji, thank you so much. Kita kasih, menutup podcast ini dengan ngomong bebaskan suaramu sama-sama. Bebaskan suaramu. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye-bye.